Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian, dan kita pasti semua akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan jadikan hari ini hari yang terindah bersama dengan Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih waktu yang terindah hari ini. Kembali kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Urapan dari Allah turun atas kami. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita kembali melanjutkan apa yang menjadi pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dengan satu ayat. Meskipun ayat ini sangat terpendek di Alkitab, tetapi makna dari ayat ini begitu penting, begitu luar biasa, sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa ayat ini begitu penting? Karena mempunyai makna yang besar di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa mempunyai arti yang besar? Karena doa merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita lihat, bahwa tetaplah berdoa menunjukkan peran dan makna doa sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, dengan berdoa kita memiliki hubungan dengan Allah. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah yang sempat rusak karena akibat dosa. Tetapi melalui kehadiran Tuhan Yesus, saudara kasih Tuhan, kita dipulihkan karena kasih Tuhan yang terbesar dalam kehidupan manusia. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, inilah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang membuka kembali hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah melalui doa. Maka perlu kita menjaga keharmonisan itu melalui doa, supaya kita intim dengan Tuhan, supaya kita akrab dengan Tuhan. Saudara, kalau kita akrab dengan Tuhan, kita nggak minta Tuhan kasih, apalagi kita minta, saudara. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, kenapa makna yang sangat mendalam, arti yang besar? Rasul Paulus berkata, tetaplah berdoa, sebab dengan berdoa kita memperoleh kekuatan dan kuasa Allah. Meskipun manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk istimewa dari semua ciptanya, itu tidak berarti bahwa makhluk atau manusia ini semuanya serba bisa. Saudara, kita harus tahu bahwa manusia segala-galanya sangat terbatas. Oleh karena itu hari ini kita percaya, kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan melalui doa. Dan mereka menjalani hidup ini dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, itu tidak akan bisa. Tetapi kita sebagai orang percaya menyadari keterbatasan dan ketidakmampuan kita dalam menjalani hidup ini. Kita sangat membutuhkan kekuatan Allah yang tentunya kita peroleh melalui doa. Dan melalui doa ini, saudara, kita memperoleh kekuatan dan kekuasaan Allah yang maha tinggi. Itulah yang dikatakan kenapa makna dari doa ini begitu penting, begitu luar biasa. Karena di dalam doa, saudara, kita memperoleh kekuatan dan kuasa Allah. Yang ketiga hari ini, saudara, kita bisa melihat dengan berdoa kita memperoleh tuntunan Tuhan. Wah, saudara, tuntunan Tuhan. Musa adalah salah seorang tokoh terkenal di dalam Alkitab karena berhasil mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, saudara, kita mengetahui bersama bagaimana sikap orang Israel yang selalu bersungut-sungut, bahkan tegar tengkuk dan keras kepala. Alkitab menjelaskan bahwa Musa selalu berdoa kepada Tuhan dan dia minta tuntunan dari Tuhan, dan dia memperoleh, saudara. Dengan tuntunan dari Tuhan itu, dia bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Memang, saudara kasih Tuhan, dengan doa kita bisa dituntun oleh Tuhan. Tuntunan Tuhan kita rasakan, apalagi hari-hari ini, saudara. Hidup yang kita jalani
semakin hari semakin menakutkan, dan itu sangat mengerikan. Oleh karena itu kita butuh tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Dan akhirnya yang keempat hari ini saudara, kenapa arti makna doa begitu penting? Karena dengan berdoa kita mengenal kehendak Tuhan. Mustahil bagi seseorang bisa melakukan kehendak Allah jika kita tidak mengenal kehendak Allah, saudara. Kita telah mengerti bahwa doa adalah salah satu sarana komunikasi antara manusia dengan Allah yang membuat seseorang lebih dekat kepadanya. Memang melalui doa, hanya sejauh doa kita ada hubungan yang manis dengan Tuhan. Kedekatan manusia dengan Tuhan sudah tentu. Seseorang bisa mengenal kehendaknya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah 4 poin saudara yang menjadikan pesan Rasul Paulus sangat bagus. Tetaplah berdoa di dalam kita mengisi hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang jadi persoalan. Saya tidak tahu apa yang membuat engkau duka cita. Saya tidak tahu apa yang membuat kita bersedih hari ini. Tapi dengar baik-baik. Kita sebagai orang percaya, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan itu kita bisa rasakan ketika hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan melalui doa. Dan pesan Rasul Paulus sangat indah. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ketika kita berdoa, kita merasakan bagaimana kekuatan dari Tuhan turun atas kita. Ketika kita berdoa, kita merasakan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, kita merasakan kekuatan yang baru dari Tuhan, bahkan kuasa dari Tuhan. Dan ketika kita berdoa, saudara, kita mempunyai hubungan yang bagus dengan Tuhan. Nah, inilah 4 poin yang menjadikan kita hari ini pelajaran yang sungguh indah. Apapun bagaimanapun situasi yang kita hadapi hari ini, dengan doa saya percaya tidak ada perkara yang mustahil. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kembali pada pagi hari ini kami tunduk di hadapan-Mu. Kami boleh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur satu pelajaran yang begitu indah, di mana kami sebagai orang percaya hidup kami tidak lepas dari dengan doa. Karena dengan doa ini kami merasakan ada kekuatan yang baru boleh turun atas umat-Mu. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini hari Rabu, saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu. Kita kembali mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.